Dear Miki yang cantik dan yang kusayang, selamat malam. Bicara soal kartu kredit ya, menarik nih. Tapi kalau buat kamu sebagai pemula, apalagi baru kenal namanya kartu kredit, pasti pengen bawaannya nih penasaran gitu. Biasanya kalau orang-orang baru pertama dan nggak pernah tahu tuh bawaannya penasaran karena kartu kredit tuh macem-macem bentuknya, cakep-cakep bentuknya gitu ya. Variasinya macem-macem. Tapi sebenarnya kalau gaji kita masih tipis-tipis sebaiknya sih nggak usah ya, sebenarnya nggak usah. Karena kartu kredit itu bukan kewajiban. Memang yang paling benar itu adalah ketika kita beli barang, kita pakai uang kita, uang cash gitu. Jadi aslinya tuh itu nggak nggak urgent banget. Tapi kenapa kartu kredit itu hadir? Karena ternyata ada fenomena di mana orang sebenarnya udah punya uangnya, tapi kebetulan nggak bawa uangnya dan kebetulan bisa bayar secara non cash gitu. Jadi kartu kredit itu akhirnya hadir untuk menjawab kebutuhan di mana ada orang-orang yang berpergian, mungkin dia lupa bawa kartu kredit, mungkin dia lupa bawa uang tunai sehingga dia butuh uang, tapi sebenarnya duitnya itu udah ada, cuman dia bayar dulu pakai kartu kredit gitu. Jadi konsepnya itu, jadi bukan ngelihat kartu kredit itu, oh ya udah kita ngutang, oh itu uang tambahan, oh bukan. Jadi mentorku sendiri juga akhirnya menyadarkan aku bahwa kartu kredit itu sebenarnya bukan uang tambahan, bukan. Jadi jangan pernah memaksakan diri untuk memakai kartu kredit secara berlebihan. Karena pemakaian kartu kredit diandaikan bahwa sebenarnya kamu punya uangnya untuk dibayar, sehingga nanti kamu akan mengganti di akhir bulan gitu. Jadi selalu wanti-wanti karena kartu kredit itu kalau sekali gesek, udah nyobain gesek sekali, nanti kamu gak berhenti. Pada akhirnya itu akan mengganggu tabunganmu sendiri karena kartu kredit itu sebaiknya tidak digunakan melulu kecuali kalau memang ya karena memang Anda mau pakai gitu, kita mau pakai. Kadang-kadang aku juga gatel kok. Sejujurnya juga kadang-kadang aku gatel karena kartu kredit itu bikin gatel karena kita nggak perlu pakai uang, kita udah tinggal gesek gitu. Tetapi kalau dari pengalamanku, mungkin kamu ngeliat aku kadang-kadang oh jajan ini, oh jajan itu segala macam. Tapi sebenarnya itu udah tertata karena aku udah cukup lama bisa ngatur keuangan gitu. Sehingga memang sebenarnya kalau buatku pribadi kartu kredit itu bahaya. Intinya gitu. Kartu kredit itu kalau bisa disembunyiin. Nanti aku ceritain gini. Jadi intinya kartu kredit itu kalau nggak urgent banget jangan dipakai. Saranku aktifkan aja yang utama, jadi yang anakan gak usah digunakan kayak aku dulu gitu. Dan bersyukur beruntung ya kamu dapat kartu kredit yang syariah, jadi nggak ada riba dan nggak ada potongan di dalamnya gitu, jadi enak. Dan ya kalau anakannya kartu kredit itu nanti dipakai buat saudara dan segala macam, kalau urgent banget ya silakan, tapi kalau nggak usah karena itu akan merepotkan. Kartu kredit itu sebenarnya adalah pengganti sementara uang cash kita. Jadi kita tuh sebenarnya harus ada uang cashnya dulu, baru pakai kartu kredit. Nanti diganti itu. Dan sekarang kan pelayanannya kalau misalnya jam niaga, enaknya kartu kreditnya bisa dicicil kan gitu. Jadi misalnya di atas 300.000 ya, terus kemudian atau di atas 400.000, ntar bisa dicicil tuh. Cicilnya 0%-nya 3 bulan atau 6 bulan gitu. So, selalu hati-hati ya, cantikku, dalam menggunakan kartu kredit. Jadi aku share nih sekalian tentang pengalamanku, hidupku saat menggunakan kartu kredit untuk pertama kali. Dulu sebenarnya nggak suka pakai kartu kredit, nggak pernah kenal waktu kerja. Jadi nggak pernah kepikiran juga bakal dikirimin kartu kredit gitu. Dan aku sedikit punya pengalaman pahit, nggak enak, waktu sering banget diajak sama pasangan saat kalau misalnya sering banget waktu udah mulai menikah terus kemudian kita isi bensinnya kan aku pakai uang cash karena waktu itu belum ada ngerti atau kredit. Nah kadang-kadang kita kan terima gajian terus kemudian dengan masih baru, pengalaman baru ya, jadi duitnya tuh sering banget disindir, duitnya habis terus sih, emang buat apaan? Buat bensin lah. Bener, yang bener.
Bener nggak sih? Nggak percaya kan? Nah, rasa nggak percaya itu membuat aku harus berpikir bagaimana untuk membuktikannya, karena pasanganku tuh demennya harus dibuktiin pakai fakta. Nah, semenjak itu aku harus pakai kartu kredit untuk membuktikan bahwa setiap bensin yang kubeli memang jumlahnya segitu. Bahwa setiap bulan ada budget untuk bensin yang cukup besar. Mungkin dia nggak nge karena nggak pernah biasa, ya kan, naiknya kan angkot terus segala macam. Dan ketika kita punya mobil pribadi atau motor pribadi, itu nanti ada kosnya sendiri, ada bensin. Nah, supaya meyakinkan bahwa benar-benar aku bayar. Nah, makanya kita baru pakai kartu kredit itu. Sebenarnya duitnya udah ada, jadi kita bayar dulu pakai kartu kredit itu. Nah, untuk bisa nunjukin gitu. Katanya Mbah ChatGPT ya, kartu kredit itu alat pembayaran yang digunakan untuk berbagai keperluan transaksi. Kartu kredit itu memudahkan orang melakukan transaksi tanpa harus bayar uang tunai. Satu itu kan. Mbah GPT aja bilang gitu, ChatGPT. Meningkatkan daya beli, iya dong, benar dong. Jadi orang pakai kartu kredit, orang tuh jadi pengen beli banyak. Pengen beli, niat belanjanya pengen beli. Ya, niat belanjanya jadi tinggi, Niat belanjanya jadi tinggi karena bisa dicicil gitu. Karena ada bisa cicilan. Nah, jadi dia beli di awal, terus kemudian dicicil. Nah, pembayarannya juga bisa dicicilkan, jadi fleksibel. Terus kemudian biasanya kartu kredit kan juga ada fitur keamanan ya, verifikasi gitu. Dan itu ya biasalah. Cuman di sini ChatGPT juga nekenin bahwa perlu diingat bahwa penggunaan kartu kredit itu harus diatur dengan baik agar tidak terjebak dalam hutang yang sulit dilunasi. Begini loh maksudnya. Kamu punya budget 9 juta atau 8 juta. Tapi kamu mau pakai seluruhnya buat jajan, buat HP segala macam. Pertanyaannya, bisa balikin atau enggak? Di akhir bulan bisa dibalikin atau enggak? Kalau cicilan yang nggak bisa dan malah utang dan malah akhirnya bikin malah tetap utangnya makin gede, berarti itu sebenarnya kamu nggak mampu. Waktu itu ada salah satu mahasiswaku yang online, yang karyawan, dia juga cerita, dia gali lubang tutup lubang pakai kartu kredit untuk nutupin itu. Pernah pakai KPR atau apa gitu, jumlahnya gede banget, 100 juta lewat kartu, terus kemudian dia cicil dengan minimalnya aja. Minimalnya kan disebut ya berarti, dengan minimalnya. Nah, dia tutup cuman minimalnya doang supaya nggak kena bunga gitu. Ya padahal sebenarnya dia minus terus. Yang penting kalau di kartu kredit kan ada tulisan tanggal jatuh tempo minimalnya. Nah gitu. Kalau minimal itu terpenuhi maka kamu nggak kena bunganya gitu. Tapi setidaknya sebaiknya bahwa setiap bulan jumlah utangmu itu harus dibayarkan agar reputasimu baik, terus kemudian kamu orangnya tepat waktu, dan BI Bank Indonesia nggak mencatat kamu, memblacklist kamu gitu. So, Miki yang cantik, semoga ini bisa membantu terkait dengan kartu kredit. Besok kita bahas kalau misalnya Anda masih bingung. So, aku tutup dengan ini. God has purpose for your pain, a reason for our struggle, and a reward for our faithfulness. Trust Him and don't give up. Tuhan beri saya keteduhan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya dapat ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan.